Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta didiknya Bu Hana, mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat ketemu kembali di kelas PWPB ya, pemrograman web. Pada hari ini kita akan mempelajari gimana caranya bikin login pada native PHP ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita kerjakan. Salah satunya adalah dengan bikin tabel untuk loginnya. Oke, simak terus ya penjelasannya. Kita langsung ke materi ya. Jadi ini adalah materi tentang login and authorization. Yang pertama-tama kita akan membuat sebuah tabel login seperti ini ya. Nah, jangan lupa untuk dinyalakan dulu XAMPP-nya ya. Start dulu ya Apache sama MySQL-nya. Kemudian jangan di quit. Langsung saja kita akan coba database table. Ya baik, sesuai dengan yang ada pada slide barusan ya, yang di atas ini, kita akan bikin sebuah table seperti ini. Namanya t-login. Oke, jadi kita akan bikin t-login seperti ini. Terus di sini ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4 kolom. Go. Setelah itu kita akan bikin lagi di sini ID login ya. ID login ini integer, length-nya 11. Kemudian ada username, varchar ya, varchar length-nya berapa tuh? 100. Kemudian ada password sama varchar lagi, length-nya 100 juga. Kemudian ada level, dibikin tiny int, numeric, length-nya 1 ya. Kemudian di sini di pinggir ini dibikin auto increment ya, auto increment. Kemudian dia dibikin primary yaitu ID login ya. Oke, setelah ini kita go save. Nah, sekarang kita sudah punya dua tabel ya, tabel siswa sama tabel t-login. Kemudian di t-login ini kita akan isi. Caranya kita klik insert di sini ya. Nah, isinya sama apa? Nah, insert data, tambahkan data login dengan enkripsi password SHA1, username admin, password admin, levelnya 1. Oke, kita ikutin ya. Kita ikutin. Di sini ID loginnya nanti dia auto increment sih sebetulnya ya. Levelnya 1. Bedanya di passwordnya silahkan tambahin SHA1 S. Oke, go. Seperti ini. One row inserted, udah masuk ya. Bisa kalian lihat di sini ya. Nih, ada ID login 1, username admin, passwordnya bla bla bla, levelnya 1. Ini passwordnya langsung terenkripsi dengan tipe SHA1 ini ya, sehingga passwordnya walaupun tadi kita masukin admin ya, nanti tetap orang yang nggak tahu, yang nggak bikin gitu, nggak tahu passwordnya itu apa ya. Selanjutnya buatlah login form seperti pada gambar di bawah ini ya. Nah, gimana caranya login form yang tadi bikinnya? Kalau yang ini tampilannya sudah diperbaiki ya. Nah, Ibu akan tampilkan bikin tampilan yang biasa-biasa aja, belum ada stylenya sama sekali. Silahkan kalian buat supaya ada stylenya dan tampilannya menarik ya. Selanjutnya kalian bikin vlogin.php. Ingat, vlogin.php ini ada di folder views ya. Nanti codingnya seperti ini ya. Kita akan mulai codingnya. Nah, yang tadi itu ada form ya, kita akan bikin form
nama kelasnya form horizontal. Nanti ini kedepannya akan dikasih CSS gitu ya, akan ditambah style segala macam, makanya kita kasih nama sekarang kelas form horizontal. Actionnya adalah login.php, metodenya post ya, jadi nanti kita akan bikin juga login.php ya. Jangan lupa ditutup formnya. Kemudian kita akan bikin kelas selanjutnya, yaitu form group ya. Di sini nanti kita akan bikin label, akan bikin juga input ya. Nah, labelnya ini call sm2 control label. Ini nanti kedepannya akan di style ya. Username, kemudian label ya. Kemudian di sini ada kelas call sm10 ya. Di sini nanti ada input. Nah, input type, text name, username, class, form, control. Nah, kemudian kita nambahin lagi satu lagi. Kalau yang tadi buat username, sekarang mirip sama yang barusan, cuman ini namanya untuk password ya, untuk password. Dan input type-nya juga ingat-ingat password, karena kalau password itu kan nanti si karakternya nggak kelihatan ya. Ini kan aja. Setelah itu yang terakhir barusan udah ada edit text ya. Sekarang ada button login ya. Jadi masih di kelas form group juga, tapi di sini di dalamnya ada label class untuk button ya. Nah, button type-nya submit, class button, button primary, tulisannya login. Kemudian ini adalah button. Jangan lupa ditutup ya div-nya gitu. Terus kita save. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke materi. Nah, ini ada, kita akan bikin login.php ya. Barusan kita bikin views-nya, login. Sekarang kita bikin login.php, codingnya kayak gini. Kita close dulu. Ya, selanjutnya berdasarkan login.php yang ada di slide tadi, kita akan coding ya. Yang pertama adalah include lib library.php. Ini yang ibu juga sama kayak kalian ya. Ada folder namanya lib, di situ ada library.php. Kita include-kan biar nanti dia bisa terkoneksi. Nah, kemudian jika server request method sama dengan post ya. Nah, ini ada kurung buka, kurung berawal tutup. Di dalamnya kita masukin username ya, username, variabel username di post ke username dengan bahasa SQL-nya ya. Nah, yang bahasa SQL-nya ini adalah username yang ada pada field di tag login ya. Ini juga passwordnya juga ada di field yang ada di dalam table tag login. Setelah itu apa sih bahasa SQL-nya? Select, pilih ya, all bintang from tag login where username adalah username and password sama dengan SHA1 password ya. Ini karena tadi kita passwordnya udah pakai SHA1 type-nya kan ya. Kemudian data MySQL query SQL ordai MySQL error. Jadi ini nanti isinya apa? Kalau misalkan ada benar, berarti nanti dia langsung nampilin query SQL-nya yang ini. Kalau misalkan enggak ya error. Kemudian jika data 6 rows tidak sama dengan 0 ya. Kalau misalkan datanya ada, tampilin row ya. Kita bikin variabel namanya row di sini. MySQL fetch object data. Kemudian dikasih session ya di username-nya. Dikasih variabel session username row yang ada pada row username yang ada di database. Kemudian sama juga dengan level ya. Level, row, level. Kemudian headernya nanti tampilnya location index.php. Ya udah gitu. Else. Nah, jika enggak gimana? Nah, else kita bikin tampilan variabel error ya, variabel error. Kemudian di sini tampilannya username atau password salah, akan ada notifikasi gitu ya. Setelah itu yang terakhir include views v login.php ya,
vlogin tuh yang tadi kita buat sebelumnya. Save. Nah, ada yang mau ibu kasih tahu lagi ya sebelum kita run. Hati-hati ini di sini kalian, server ini di depannya pakai ini ya, underscore ya, sama kayak request method. Kemudian jangan lupa ininya jadi MySQLi. Awas, i-nya jangan hilang. Nih, MySQLi, jangan tipu ya. Kita save. Nah, sekarang pakai PWPB20 login ya. Ini yang lagi ibu kerjain nih ya. Nah, ini ibu kan belum diapa-apain nih, yang kalian harap di style ya. Kita kasih nama apa tadi yang di sini, username-nya admin ya, passwordnya juga admin ya. Oke, di sini username-nya admin, passwordnya juga admin, ADMIN. Login. Yeay, berhasil ya. Jadi di sini kalau misalkan kalian udah berhasil login, dia langsung ke index.php ya. Yang mana di pertemuan sebelumnya sudah kita isi. Index.php itu sama ada tambah datanya gitu ya. Isinya adalah ngambil data dari tabel siswa ya. Ya, jadi setelah login tadi akan langsung muncul halaman utamanya, yaitu indeks. Nah, selanjutnya kita akan bikin logout.php. .php isinya adalah memulai session dengan session start, kemudian mendestroy session ya, menghancurkan session yang sudah kita mulai. Nah, nanti headernya nampilin locationnya adalah index.php. Authorization ya, ketika kita belum login kan ingin coba ngakses localhost index.php, halaman indeks kan akan terbuka, halaman webnya belum diberi batasan hak akses, jadi pasti bisa dibuka. Tapi kalau udah login tapi ingin coba ngakses login.php, halaman login yang akan terbuka. Seharusnya sudah login, tidak perlu login kembali sebelum user melakukan logout ya. Nah, untuk function di library untuk mengatasi masalah di atas nih kayak gimana? Nah, kita sekarang akan bikin helper.php ya. Nah, sekarang kita akan coding ngikutin yang ada di slide ya. libhelper.php. Jadi di sana ada PHP, kemudian di situ kita session start ya, kita nambahin session start. Di situ kita bikin function base URL, return localhost pwpb20. Ini yang punya ibu. Kalau punya kalian pwpb aja silahkan diganti ya. Ditutup jangan lupa. Kemudian bikin lagi function flash. Di sini kita bikin parameter tipe sama parameter pesan. Isinya dikosongin dulu. Kemudian dibuka ya functionnya. If empty pesan. Kalau misalkan jika kosong, tampilin pesan. Isi pesannya itu apa ya. Nanti dia ngebuka session ya. Ngebuka session, kemudian nanti ada unset session tipe, kemudian return pesan. Tampilin pesan ya. Else, selain dari itu session tipe pesan ditutup ya, jangan lupa. Terus slide selanjutnya adalah coding lagi ya. Kita ikutin yang kayak ini. Nah, kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah function check login ya. Check login di situ ada username, session username, ini jangan lupa ada @ ya, @ seperti @gmail. Session username, kemudian di level ada variable session level. Jika empty ya, jika empty username and empty level, maka tampilin login.php ya, kayak gini ya. Yang atas loh, bukan yang bawah, yang cek login dulu.
Terus udah gitu ditutup, jangan lupa. Kita tambahin lagi function sudah login. Kalau yang tadi cek. Nah, sekarang kita akan bikin function seperti yang di sini ya, function sudah login. Kalau yang barusan cek login itu kita kan ngecek udah login apa belum. Kalau yang ini karena dia ngecek yang sudah login, otomatis yang dicek adalah sebaliknya. Yang barusan itu nggak ada nih ya, kayak kalian lihat di sini, ini nggak ada tanda serunya. Tapi yang sudah login ini ada tanda serunya di sini. Jika tidak empty, jika nggak kosong gitu ya username sama levelnya, nah maka tampilkan index.php. Jadi walaupun kalian sudah ngebuka aplikasi-aplikasi lain dan kalian lupa kalau kalian sudah login apa belum ya ketika pengecekan ini, tapi karena sessionnya masih dibuka, belum di-destroy, artinya kalian belum logout, ya berarti kalian termasuk sudah login dan dia tetap akan bisa nampilin index.php tanpa harus login dulu ke login.php. Ya, codingnya adalah sudah login ya, sudah login, kurung kurawal buka, username sama ya kayak yang tadi, username sama level di variable session. Kemudian bedanya di sebelum empty ada tanda seru ya, username and empty level. Header location login .php. Ganti jadi index.php ya, seperti ini. Nah ini ya penjelasannya yang tadi. Nah baris yang ini adalah cek apakah data username dan level nggak kosong. Jika username dan level adalah session yang diset saat login. Kemudian jika data kosong, arahkan ke halaman login. Nah, fungsi sudah login adalah kebalikan dari fungsi cek login ya, kayak yang tadi Ibu bilang. Nah sekarang di index.php-nya kalian, silahkan kalian tambahkan cek login kayak gini ya. Kita akan tambahin. Kemudian save index.php-nya. Kemudian di mana lagi, login.php kita akan tambahin sudah login ya. Ya kita tambahkan sudah login, kita save. Kemudian selanjutnya silahkan tambahkan apalagi nih, include libhelper.php di file koneksi kita, yaitu library.php ya. Oke, kita buka ini ya, library.php. Terus kita tambahin apa katanya? libhelper. Nah, jangan lupa di vindex.php kalian kasih logoutnya ya, kayak gini. Nah, ahref logout.php, logout di vindex ya, di vindex yang pwpb20 tadi. Nah, setelah itu nanti ketika kalian, nah ini kita masuk ke sini ya, pwpb20. Otomatis nanti ada logoutnya. Oke, kita akan lihat ya. Nah, seperti ini. Di sini kan nanti ada logout ya, ini yang udah barusan kalian tambahkan. Nah, barusan kalian udah nambahin logout kan ya. Nah, sekarang jangan lupa di indeksnya ya. Di indeks, sekarang kita ke indeks ya. Di sini kalian tambahin cek login ya. Save. Oke, sekarang kita akan coba lagi login ya ke pwpb20 yang tadi ini. Admin
admin. Nah, nanti kan otomatis ada logout nih sekarang karena barusan kalian udah dimasukin di view-nya ya. Nah, ketika logout otomatis nanti dia akan balik lagi ke sini ya. Begitu ya. Itu adalah akhir dari materi hari ini. Semoga kalian semua mengerti, paham. Kalau ada yang belum dipahami silahkan kalian tanya ke Ibu atau Pak Ferry. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian untuk bikin login dan authorization. Oke. Terima kasih ya sudah menemani Ibu bersama-sama di video ini. Selalu tegakkan prokes, protokol kesehatan ya, 3M. Jangan lupa untuk menjaga jarak aman, jangan nongkrong-nongkrong dulu karena sekarang rasanya sudah semakin mendekat nih COVID-19. Rasanya kayak tetangga-tetangga udah ada aja yang kena gitu ya. Nah, selalu jarak aman, jangan nongkrong-nongkrong, selalu cuci tangan, masker kalau lagi nongkrong pun jangan dibuka kalau bisa ya. Oke, itu aja pesan dari Ibu. Tetap semangat belajar karena kalian gak bisa men-skip 1 tahun lagi hanya untuk hanya untuk bersedih dalam suasana yang sedang pandemi ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk segala kekurangan.